Lihat ke depan ya, itu ya. Oke, turun. Kita ukur tingginya ya. Ayo, kita di sini. Kita di sini. Sini, geser ke kanan. Lagi ke kiri. Nah, ininya nempel ke lantai. Lagi nempel ke lantai. Berdiri tegak, ini. Lihat mbaknya. Nah, udah. Biasanya 14 lagi sakit gigi tuh. Kurang gitu nih. Jadi tegak ya. Lihat mbak. Nah. Oke. Satu lagi ya, bentar dicatat. Sini ada apa-apa tak temenin mbak? Yuk, sini. Duduk di sini yuk. Kita ukur lilanya dulu. Hai bu. Mari mbak. Tangannya digini dulu ya. Tangannya diginikan. Tangannya diginikan. Untuk sini dulu. Ini ya. Kenapa bingung ya? Yang sakit ini adiknya ini. Tangannya dilurus. Ada yang berlubang atau berlubang? Kita ukur kepala ya. Ukur kepala. Kamu manut banget deh. Kapan ya bu? Maaf, sana aja. Coba sekolah bareng. Yang bukan bisa pintar. Iya. Oh, kita berdiri tegak. Tangannya mana? Tangannya ini. Tangannya jam sebelah. Nah, ininya di sini. Di sini. Nah, lihat lurus. Lihat ke sini. Lihat lurus dong. Lurus ya. Lihat lurus. Tegak. Tegak. Sembilan dua koma tujuh. Satu lagi. 92,7. Ayo timbang. Kita timbang. Berdiri tegak. Lihat ke depan. Ya depan sini. Nah. Lihat ini dulu deh. Jangan main-main. Ya depan. Jangan sadar. Jangan tersadar. Jangan sadar. Nah. Empat. Oh, 14. Sini duduk. 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 Kita. Nih, kita ukur sana. Kamu mau apa itu? Loh, Loh, mati lampu. Tak pakai flash ya mbak, maaf ya. Nah, tangannya gini. Nah. Ayo lurus. Tuh, lampunya hidup deh. Mati bayar benar. 15. Diem kok. 49.
Nangis yang meneng. Nenek sayang, Siti, ya. Namanya siapa? Tidak. Kenapa langsung ke ini? Umurnya berapa, Pak? Sama aku ya, Kak? Sama aku ya, Kak? Anteng banget. Di sekolah Pintro. 16. Pintro ya. Iya, ya. Robert. Kayaknya kurang, Pak. Ya, kami 14. Mungkin salah. Enggak tahu belum. Kemarin 5,7 Jumnya. Kami tahun sini. Ada 5,7. Dapatnya dia yang satu banyak banget. Itu Bu, itu kursi depan itu Bu. Itu kursi depan. Ini ya, Bu. Ya, ini. Besok alatnya lagi. Ibu tadi udah di mana banget? Ya. Ibu udah gini ya, beratnya udah lama ya. 48 itu masalah saya. 14 jajan ya. Mau jajan ya? Kemudian menghadap ke depan, sudah terus 43. Baik. Kemudian tangan dilepaskan, terus. Pio, dok, Pio. Limolas, Mas ya? Ya. Dek, aku balik
Tanda tangannya siapa? Tanda tangannya kan tanda tangannya kader kok. Lah iya, kuwi ndak semenangan tanda tangannya lho. Kader iki lho, itu nek gandane kader kan tanda tangan. Ndak kader gandane. Lah, ini iki lho, tanda tangannya dawa. Nggih. Mbak Farida sama Mbak Ima. Kenapa sih kurang? Pas menit. Malah. Mana di muka tanahnya Mbak Hasan? Ngasep ngono kurang. 33. Nama Mbak. Oke. 47,7 ya. Ele. Atuh Mbak Dur. Biasa 98,5. 98,5. Bagusan mana? Ya, 28. 49,4. Sendalnya lepas dulu, agak ke mepet, kakinya nempel-nempel ya dulu. Kami kayak dulu. Ini mau ya, jadi mau. Bisa hanya terus ke depan, jadi tegak, ya 43, 45. Lantai Bu, tegak dari bawah. Namun agak ke belakang dia gitu, terus tapi dia dulu itu mau apa ya? Kita gimana? Pegang. Maaf, agak keberatan. Mepet tembok mana tembok? Iya. Agak ke Ini juga masih nunggu yang mau konsultasi agak-agak pasien. 57. Sini kakinya ditempel-tempel dan sini amit ya Bu. 151. Lantai ya Pak? Belakang. Satu lagi.
Lihat ke depan ya Mbak. 58,2. Ya, tingginya ya Mbak. Yuk, ke bawah. Kakinya nempel ke lantai. Lihat lagi Mbak. Nempel ke lantai Mbak. Lagi Mbak. Nah, satu lagi Mbak. Lagi. Good. Oke Mbak. 145. Sebelumnya selamat pagi, selamat bertemu. Sebelumnya izinkan saya mengenal terlebih dahulu karena katanya tak kenal maka tak sayang ya Pak. Oke, nama saya Dwi Putri Stioningrum, bisa dipanggil Putri. Saya sebagai mahasiswa gigi yang sedang PKL di sini. Baik, sebelumnya bapaknya kan nama siapa ya? Joko. Untuk umurnya berapa Pak? Agamanya Pak? Pekerjaannya? Kemudian Bapak ada keluhan penyakit ya? Maksudnya ada keluhan utamanya apa? Lambung. Lambung. Gimana Pak lambungnya? Sering kembung. Iya. Apakah ada riwayat penyakit dahulu? Tidak. Kemudian kalau riwayat penyakit keluarga? Hipertensi. Oh, hipertensinya udah dari ibu. Kemudian apa Bapak ada alergi makanan? Kemudian kebiasaan makan Bapak gimana? Makannya berapa kali? 3 kali. Biasanya makanan pokoknya apa ya Pak? Nasi. Terus lauknya Pak? Aku tak nangkono Biasanya saya manggil ya. Di Situ loh. tahu tempe. Kalau Tak garap lapar. hewaninya Pak? ayam. Tempe, ayam. Minumnya berapa kali? Dalam sehari berapa gelas? Biasanya. Biasanya enggak terlalu. Aku di situ ya deh. Iya. Kadang banyak, kadang Biasanya paling sedikit berapa Pak? Dalam sehari. 15. 15 aja ya Pak. Kemudian ada mual muntah nggak Pak? Kalau pagi Kalau pagi selalu mual. Muntah enggak kan Pak? Oh pagi. Kemudian apakah ada yang lain Pak? Keluhan lain? Baik. Kemudian tadi udah melakukan penimbangan dan berat badan ya Pak? Baik Bapak, di sini berdasarkan hasil dari pemeriksaan tadi udah pemeriksaan tensinya 100 ini ya 171/8. Nah ini Pak, berdasarkan pemeriksaan ini, pemeriksaan hasil 171/89 itu sudah menunjukkan hipertensi tingkat 1 Pak. Jadi di sini Bapak harus menjaga makanannya karena dari tadi kan ada itu ya riwayat dari hipertensi keluarga. Nah itu kan memang hipertensi Bapak itu dari keluarga juga, tetapi juga harus jadinya kita lebih dalam menjaga makanannya. Nah kalau dilihat tadi ya cara pengolahan yang sering Bapak makan apa? Makanannya sering diolah di mana Pak? Direbus, jarang digoreng Pak? goreng ya sekadar. Ya. Terus sering makanan itu enggak Pak? Sering makan makanan seperti yang cepat saji? Kayak bebek sering nggak Pak? Bebek? Jarang. Kalau jeroan? Nah, jeroan. Nah, bisa dilihat kalau jeroan itu banyak mengandung natrium juga ya Pak. Jadi sebaiknya dikurangi karena ya itu tadi jeroan itu sudah ada natrium, apalagi digoreng bertambah banyak natriumnya gitu.
Nah, hipertensi sendiri terjadi apabila kandungan di dalam tubuh itu natrium dan kaliumnya itu tidak seimbang. Apabila natriumnya tinggi, maka akan terjadi hipertensi, dan kaliumnya rendah itu juga terjadi hipertensi. Jadi bisa dapat meningkatkan bisa seimbang gitu Pak antara natrium dan kalium. Nah, Bapak sering makan makanan besar ya? Kayak buah, sayur, apa Pak biasanya? Biasanya makan sayur apa? Buah, boleh. Ya. Dalam seminggu berapa kali Pak? 3 kali Pak. Nah, itu. Jadi karena natriumnya tinggi itu bisa dengan meningkatkan kalium itu dengan banyak mengonsumsi makanan yang itu ya Pak, yang berkalium tinggi, kayak buah-buahan itu juga baik untuk dikonsumsi. Nah, kemudian untuk cara pengolahan makanannya tadi baik, yang Bapak lakukan sudah baik, seperti kami rebus itu sudah sangat baik, dan untuk penggorengan gitu, untuk yang digoreng itu sebaiknya dikurangkan. Kemudian kayak makanan yang kayak yang diolah atau cepat saji seperti sosis, seperti yang kaleng-kalengan, kayak apa namanya, sarden itu dikurangi, bebek itu kalau digoreng itu dikurangi, dan pengolahannya lebih baik ditumis, direbus tadi. Nah, kemudian Bapak sering makan asinan? Enggak, ya berarti yang untuk jeroannya tadi dikurangin ya. Nah, kemudian untuk penyakit hipertensi itu kan dikenal dengan kata-kata PATU. Apa itu PATU? Itu periksa kesehatan secara rutin, kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, seperti yang Bapak lakukan saat ini sangat benar, yaitu Bapak tepat teratur nggak ke puskesmas atau nah itu sebenarnya teratur ya Pak. Kemudian tetap diet dengan gizi seimbang seperti tadi. Kalau hipertensi berarti ada diet hipertensi seperti ini Pak. Di sini ada karena yang udah tinggi hipertensinya, jadi kita dengan Bapak mendapatkan diet yang namanya rendah garam. Nah, apa itu rendah garam? Yaitu yang dimaksud dengan rendah garam di sini garam yang dipakai di dapur. Nah, itu konsumsinya sedikit saja. Yaitu biasanya Bapak misalnya dalam sehari bisa pakai 5 kilo, itu bisa dikurangin sedikit terlebih dahulu kayak 3 sampai 4 bisa Pak. Nah, kemudian tujuannya apa? Agar tekanan darah di dalam tubuh Bapak itu menjadi normal. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu makanan yang diperbolehkan itu sebenarnya banyak Pak, makanan pokok yang lain itu kayak misalnya beras, atau Bapak mau misalnya jenuh dengan nasi bisa diganti dengan ubi, mie, bihun dan lain sebagainya. Kemudian kacang-kacangan jangan lupa dikonsumsi. Nah, misalnya kayak kacang-kacangan itu tempe, biasanya tempe goreng ya Pak. Nah, itu bisa tempe panggang. Nah, walaupun pengkonsumsian gorengnya cuma tempe goreng terus gitu, jadi nanti bisa menimbulkan asam juga di situ Pak, peningkatan lemak juga bisa kayak gitu. Karena jika dibiarkan hipertensi yang terlalu lama itu bisa menimbulkan juga ke penyakit lain Pak, dapat menimbulkan diabetes mellitus dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahan makanan yang tidak dibolehkan seperti yang saya katakan tadi kayak jeroan, terus habis itu makanan cepat saji seperti sosis tadi, kemudian acar, asinan dan manisan gitu Pak. Nah, kemudian ada pun cara pengolahan yang tepat itu seperti yang tadi direbus, terus ditumis gitu. Nah, kemudian saya lanjuti habis tetap dengan diet yang gizi seimbang. Kemudian ada U, yaitu upayakan aktivitas fisik dengan aman, yaitu seperti yang disebutkan tadi, yaitu Bapak minimal 30 menit lah dalam sehari untuk melakukan olahraga kecil, tidak perlu yang memberatkan diri, tapi kayak yang sebisanya aja. Misalnya mau hanya berjalan kaki, ya Bapak berjalan kaki saja di sekitaran rumah misalnya selama 30 menit itu tidak apa-apa. Tapi enggak hari ini iya, besok enggak, terus iya lagi, jangan seperti itu. Jadi
teratur. Misalnya bisanya 15 menit, itu tidak apa-apa 15 menit saja. Nah, kemudian ada juga hindari asap rokok. Mohon maaf, Bapak merokok. Nah, walaupun Bapak tidak merokok, misalnya di suatu kerumunan, tentu hindari dengan asap rokok ya Pak. Kemudian jangan mengonsumsi alkohol. Nah, seperti yang tadi, mungkin dari yang saya sampaikan mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Enggak. Oh ya, kalau begitu jangan lupa untuk tetap mengonsumsi makanan yang sesuai anjuran dan meninggalkan yang tidak diperbolehkan. Jangan lupa untuk beraktivitas minimal semampunya Bapak dan sekitar Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di sini Bapak intervensi yang mana tekanan darah Bapak itu tinggi ya. Jadi Bapak di sini mendapatkan diet rendah garam. Apa itu diet rendah garam? Yaitu diet yang atau penggunaan garam di dapur itu sedikit. Biasanya itu tidak lebih dari 5 cm per hari. Ya Bapak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menghilangkan penimbunan garam atau air di dalam jaringan itu, kemudian untuk menurunkan tekanan darah. Tadi kan tekanan darah Bapak tinggi ya. Nah, gunanya dia ini untuk menurunkan tekanan darah itu. Adapun makanan yang banyak mengandung natrium itu seperti makanan yang cepat saji, yaitu seperti contohnya kaleng-kalengan, itu makanan yang banyak mengandung natrium. Contohnya yaitu sarden itu juga tinggi natrium. Nah, kemudian contoh lainnya itu juga ada di dalam itu makanan yang digoreng itu biasanya juga tinggi natrium. Nah, kemudian ada pun bahan makanan yang diperbolehkan itu seperti semua makanan segar atau diolah tanpa garam natrium. Nah, seperti contohnya beras, di makanan pokok itu ada beras, ketan, ubi, mie, bihun, itu semuanya boleh. Terus kemudian kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu itu boleh. Nah, kemudian minyak goreng dan margarin, tapi margarin yang tanpa garam. Nah, kemudian untuk sayuran dan buah-buahan itu boleh. Kemudian untuk bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, kunyit, kencur itu juga boleh. Nah, kemudian bahan makanan berasal dari hewan dalam jumlah terbatas. Jadi seperti lauk nabati itu penggunaannya dibatasi. Contohnya daging atau ayam atau ikan paling banyak sehari itu yaitu 100 gram gitu Pak. Jadi nggak boleh lebih dari 100 gram untuk meminimalisir natriumnya tinggi itu. Nah, kemudian telur ayam itu paling banyak sehari 1 butir gitu. Nah, kemudian susu, apabila mengonsumsi susu itu juga tidak boleh banyak-banyak Pak, minimal 2 gelas per hari begitu. Nah, kemudian ada pun makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu seperti roti, biskuit, karena di dalam biskuit itu banyak natriumnya. Nah, habis itu ada jeroan. Nah, biasanya sering makan jeroan nggak Pak? Nah, itu dia yang banyak mengandung natrium, seperti kan kotak-kotak atau ginjal, terus habis itu jeroan ayam, kemudian jeroan sapi itu banyak mengandung natrium Pak. Jadi sebisa mungkin untuk dikurangi agar natrium di dalam darahnya itu nggak tinggi atau tekanan darahnya nggak tinggi. Nah, kemudian kayak acar, asinan itu sering konsumsi nggak Pak? Acar timun. Nah, itu juga banyak mengandung natrium sehingga sebisa mungkin untuk diturunkan ya Pak. Nah, kemudian untuk sayuran kaleng juga asinan buah atau asinan sayuran itu juga dikurangi. Kemudian garam dapur tadi dikurangi ya. Nah, kemudian untuk cara pengolahan ini juga berpengaruh Pak dengan banyaknya natrium di dalam makanan itu. Nah, yang rasa tawar dapat diperbaiki dengan menggunakan bumbu. Jadi sebaiknya pengolahan yang biasanya digoreng itu dialihkan menjadi ditumis, dipanggang gitu Pak. Jadi bisa dialihkan itu. Dan rasa tawar misalnya kayak minum teh juga itu sebaiknya tidak yang gula Pak, nggak banyak gula kuat gitu ya Pak. Terus habis itu teknik memasaknya yang tadi menggoreng diganti jadi ditumis atau direbus. Kemudian kalau misalnya pengen digoreng itu sebaiknya
boleh, tapi nggak yang sering gitu Pak. Jadi seperti yang dikatakan tadi itu diganti dengan direbus saja atau ditumis itu lebih baik. Mungkin ada yang ditanyakan Pak? Jadi kadang-kadang saya timun. Timun. Nah, timun itu karena orang Jatim disuruh makan timun itu. Katanya bisa menurunkan berat badan. Nah, kenapa Pak? Di sini Pak enggak.